Terkadang kita mengalami yang namanya kebahagiaan, tetapi juga terselip di dalamnya kesedihan. Terkadang kita mengalami apa artinya cinta, tetapi hati-hati juga dengan rasa kecewa. Brother dan sister yang terkasih, Bapak-bapak, saudara-saudari, kakak-adik beriman yang dicintai Tuhan, selamat sore semua. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Baik? Baik satu kali atau dua kali? Baik sekali. Judul renungan, carilah dan temukanlah Tuhan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita masih berada di atas bumi. Kita masih berada di dunia. Segala kemungkinan bisa terjadi untuk hidup kita. Entah itu baik, entah itu buruk, entah itu kalah ataupun menang. Tetapi orang bijak menasihati kita demikian. Hidup itu bukan saja tentang kalah atau menang, tetapi juga tentang menerima kenyataan. Kita menerima kenyataan, namun kita menyadari diri sebagai orang yang lemah, orang yang rapuh. Karena kelemahan kerapuhan kita, terkadang kita tidak mampu mengolah kerapuhan itu, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang menyerah. Karena itu saudara-saudara yang dicintai Tuhan, sebagai orang yang beriman, yakinlah Allah itulah kekuatan kita. Tanpa Allah kita lemah, tanpa Allah kita rapuh, tetapi dengan Allah kita mampu menghadapi situasi apapun. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, sebuah tulisan singkat mengatakan demikian. Inilah hidup. Terkadang kita berjalan, tetapi terkadang kita harus berlari. Terkadang kita mengalami yang namanya kebahagiaan, tetapi juga terselip di dalamnya kesedihan. Terkadang kita mengalami apa artinya cinta, tetapi hati-hati juga dengan rasa kecewa. Tetapi yakinlah, apabila kita mencari dan menemukan Tuhan, maka kondisi ataupun tantangan, rintangan itu jangan sampai melemahkan, tetapi semakin menguatkan, mempererat dan mendewasakan kita di dalam iman. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, suatu waktu ada satu bapak tua yang bernama Lipus. Kalau ada yang nama Lipus ini kebetulan, saya biasa sering pakai nama Lipus dan Bawa ya. Jadi kalau yang nama dua nama demikian, minta maaf. Jadi suatu kali Lipus ini dia di pinggir jalan, dia cari-cari. Ternyata dia ada cari punya kunci rumah. Dia cari. Datanglah temannya. Kemudian temannya bilang, Lipus, cari apa? Ini saya ada cari ini kunci ini. Kunci apa? Lipus bilang, kunci rumah. Jadi mereka dua cari, temannya baru cari dari sore sampai malam. Cari tidak dapat. Kemudian temannya bilang begini, Lipus, kira-kira itu kunci hilang di mana? Lipus bilang, itu kunci itu hilang di rumah. Kemudian temannya bilang, kira-kira masuk akal tidak? Kunci hilang di rumah, kau datang cari di pinggir jalan. Kemudian Lipus bilang, ya karena di sini lebih terang, ada lampu. Sementara di rumah gelap, tidak ada lampu. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, apa yang dilakukan oleh Lipus itu dia lakukan sesuai dengan kemauan keinginannya sendiri. Pada hari ini kita belajar tentang bagaimana mencari, menemukan dan memiliki Tuhan. Kita belajar dari orang-orang Majus. 3 orang yang di dalam Alkitab memang tidak ditulis secara jelas dari mana asalnya, tetapi dalam tradisi gereja dikatakan bahwa mereka berasal
dan satunya lagi dari Yaman. Di dalam Alkitab juga tidak ditulis secara jelas siapakah nama tiga orang itu. Tetapi di dalam tradisi gereja mengatakan bahwa ada yang tahu mereka punya nama. Melkior, Baltasar, Gaspar. Ada yang nama Melki? Ada yang nama Gaspar? Ada yang nama Baltasar? Biasanya Baltasar orang panggil global. Biasa kalau yang biasa main BG dan Paul yang biasa main tahu. Mereka datang dari timur. Mereka datang mencari dan mau menemukan sang raja yang baru dinantikan. Mereka berjalan bukan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka berjalan tidak sesuai dengan kehendak ataupun kemauan keinginan mereka sendiri. Mereka berjalan tidak sesuai dengan kepintaran mereka karena mereka adalah orang yang bijak, orang yang muda. Mereka berjalan tidak sesuai dengan pengalaman mereka, tetapi mereka berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Melalui bintang dari timur, mereka diarahkan. Jadi mereka dengan setia mengikuti tuntunan itu. Dan dalam pikiran mereka, mungkin ini adalah raja, jadi pasti yang lain ini di dalam sebuah kerajaan yang indah, yang megah. Kemudian pasti dia punya pakaian yang luar biasa. Mungkin dia juga dikelilingi oleh banyak pengawal. Tempat tidurnya adalah tempat tidur yang mahal. Tetapi pada akhirnya kita mendengar bahwa mereka ketika menemukan Tuhan Yesus ternyata hanya di dalam kandang binatang, dibalut dengan kain lampin, kemudian hanya terbaring di atas palungan. Tetapi hal ini tidak membuat mereka menjadi orang yang kecewa, yang putus asa. Tetapi ada sukacita kegembiraan yang luar biasa yang mereka alami. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, satu pertanyaan, mengapa mereka mencari menemukan Tuhan? Tentunya ada satu kerinduan di dalam hati yang sangat luar biasa, dan itu memacu mereka. Kita bisa lihat biasa orang kalau lagi rindu seseorang. Dia kalau rindu seseorang dia mulai tulis. Ada yang tulis puisi, ada yang buat story, ada yang tulis begini. Rindu itu adalah fenomena yang indah sekaligus menyiksa. Jadi kalau dia rindu seseorang, kalau dia belum bertemu, sepertinya ada sesuatu yang tersiksa. Jadi kalau dia sudah temukan itu orang, dia bilang semuanya sudah lunas. Ada yang tulis mengatakan apa? Rindu kepadamu itu adalah memiliki kata yang sempurna. Rindu itu indah, yang lebih indah ketika membayangkanmu. Mengapa? Karena di dalam rindu itu ada cinta. Kalau orang rindu seseorang pasti ada cinta. Demikian pun apa yang mendorong ketika orang itu untuk sampai dan menemukan Tuhan Yesus. Dan di dalam bacaan Injil tadi kita mendengar sebelum mereka sampai kepada Tuhan Yesus, mereka sempat singgah di Yerusalem bertemu dengan Herodes. Raja Herodes, di dalam Alkitab itu ada 5 Herodes. Yang pertama itu Herodes Agung, yang kedua Herodes Archelaus, yang ketiga itu Herodes Antipas, yang keempat Herodes Agrippa I, yang kelima Herodes Agrippa II. Dan yang dibicarakan di dalam kitab suci tadi itu adalah Herodes Agung. Dia adalah seorang yang pintar, yang ahli di dalam strategi perang, tetapi kecintaannya terhadap kekuasaan kedudukannya itu luar biasa. Dia lebih mencintai kedudukannya daripada mencintai keluarganya. Orangnya sangat jahat luar biasa. Istrinya dibunuh, anak-anaknya dibunuh, iparnya dibunuh, pamannya dibunuh. Mengapa dibunuh? Karena
Karena dia ketahui bahwa mereka kompak untuk menjatuhkan dia dan menduduki menggantikan kuasa kedudukannya. Bahkan diceritakan sebelum 5 hari dia meninggal, dia punya anak. Mengapa? Karena pada waktu itu dia punya anak dan Kaisar Papus mau mati. Jadi dia senang, dia bilang nanti saya ganti. Dia tahu itu, dia tangkap, dia bunuh. Kejamnya luar biasa. Kecintaannya terhadap kekuasaan itu luar biasa. Kemudian ketika orang-orang itu datang menceritakan bahwa seorang raja baru sudah lahir, dia kaget. Ini menjadi ancaman bangsa. Di dalam kemunafikannya dia katakan, pergi cari dan selidikilah dengan teliti di mana anak itu dilahirkan. Setelah itu datang dan sampaikan kepada saya supaya saya pergi menyembah dia. Tetapi pada akhirnya kita dengar dalam cerita, dalam bacaan Injil tadi, setelah menemukan Tuhan Yesus dan diperingatkan di dalam mimpi, orang-orang itu pergi kembali ke negerinya melalui jalan yang lain. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang itu membuat Raja Herodes kecewa luar biasa. Pada akhirnya kita mendengar bahwa dia memerintahkan untuk menangkap semua anak-anak yang baru dilahirkan, umur di bawah 2 tahun, ditangkap dan dibinasakan semua. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, suatu pertanyaan untuk kita, apakah kita rindu terhadap Tuhan? Ketika Anda merasakan kekeringan di dalam hati, ketika Anda merasa bahwa hanya kebencian yang menguasai hati, berarti ada sesuatu yang kosong dan harus maju kita untuk mencari dan menemukan Tuhan. Saya cerita, saya bilang waktu itu Libus masih SMA. Kalau yang tadi itu Libus 2. Jadi Libus masih SMA. Libus ini dia naksir mati yang namanya Mawar, dia punya teman. Tetapi dia mau mengungkapkan dia punya rasa cinta, dia gugup, dia takut. Jadi waktu pergi sekolah itu, Mawar di sana dia akan lihat dari jauh. Dia lihat dari jauh. Dia dari jauh. Dia bilang, saya harus pergi ungkap. Dia pergi mau ungkap, sampai di sana dia sumpah, dia bilang, ini Pak ini datang ke tidak. Karena ketakutannya untuk mengungkap, jadi dia bilang, ini kalau selama Mawar masih ada di sini, saya belum ngomong ini, saya tersiksa. Jadi dia bilang, saya tidak mau pergi sekolah. Jadi hari pertama dia tidak pergi sekolah, hari kedua dia tidak pergi ke sekolah, hari ketiga dia tidak pergi ke sekolah. Ternyata Mawar merasa kehilangan. Padahal Mawar itu ada mau yang Libus. Libus dia mau tapi dia tidak ungkapkan. Dia bilang, saya ungkap kemudian Mawar tolak saya mati. Padahal Mawar ada tunggu. Jadi karena 3 hari dia pergi ke sekolah, Mawar ini sepertinya merasa sesuatu yang hilang. Jadi dia bilang, putuskan sebentar keluar sekolah, saya cari dia di rumah. Keluar sekolah dia pergi ke rumah, cari, dia tanya, Mama, Libus ada? Kemudian dia punya mama bilang, Libus ada ke sekolah? Tidak, sudah 3 hari dia tidak ke sekolah. Mama bilang, Libus ini kemana? Jadi Mawar bilang, Mama nanti saya cari dia. Jadi dia cari dari pasar baru, cari jalan sampai di pasar Mama, dia dapat Libus di sana. Waktu dia dapat Libus, dia panggil Libus. Jadi Libus lihat Mawar, dia cuma Mawar pergi langsung pegang tangan. Kemudian Mawar bilang, kenapa tidak sekolah? Libus bilang, sekolah itu tidak penting. Kemudian Mawar bilang, siapa yang bilang sekolah itu tidak penting? Sekolah itu penting untuk masa depanmu dan masa depan kita. Dan masa depanmu dan masa depan kita. Kemudian Mawar bilang, Libus bilang, ya memang itu betul. Dan saya punya mama juga mengajar bilang, kita sekolah itu
saya baru tahu apa artinya cinta dan harapan. Pada saat itu ibu sudah besok saya di sekolah. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, seperti mawar yang merasa kehilangan sesuatu yang kurang di dalam hidupnya, mungkin kita juga merasa demikian. Seperti tadi saya katakan, kalau hatimu hanya dikuasai oleh kegelisahan, kekhawatiran, bahkan kebencian, ada sesuatu yang hilang. Carilah dan temukanlah Tuhan. Biarkanlah Tuhan menetap di dalam hati. Biarkanlah Tuhan menguasai hidupmu dan jiwamu. Dan ketika engkau telah menemukan Tuhan, jadilah manusia yang berbeda. Jadilah manusia yang berubah. Seperti dalam kitab suci tadi, ketika menemukan Tuhan Yesus, mereka kembali tidak mengikuti jalan Herodes, tetapi mengikuti jalan Allah. Lebih daripada itu sekali lagi, ketika engkau telah mencari dan menemukan Tuhan, katakanlah kepada dirimu, katakanlah kepada jiwamu, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, dengan mencari menemukan